Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Astuti. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan rancangan intervensi terhadap anak berkebutuhan khusus. Setiap anak yang lahir di dunia memiliki potensi yang berbeda-beda. Mereka akan memiliki kecerdasan dan bakat yang berbeda antara anak yang satu dan anak yang lainnya. Keterbatasan pada anak tersebut menyebabkan orang tua kurang mengerti dengan potensi yang dimiliki anak. Hampir semua orang tua menginginkan anaknya sempurna, baik dari segi fisik, psikis, dan akademik. Itu adalah pandangan yang kurang tepat. Sikap orang tua yang demikian itu akan membuat keadaan semakin parah dan menyebabkan potensi yang dimiliki anak tidak berkembang secara optimal. Hal ini membuat ruang lingkup pergaulan anak yang memiliki keterbatasan fisik, psikis, maupun akademik semakin sempit dan terbatas. Anak dianggap sebagai anak yang hanya bisa merepotkan. 30 menit bersama teman-teman dan 30 menit lagi berdua bersama saya. Membedakan bukan berarti pilih kasih. Justru di sini saya mengenal secara mendalam potensi dan mampu menggali kompetensi anak tersebut. Misalnya, dari hasil asesmen yang disampaikan ke sekolah, ABK di sekolah saya, anak tersebut harus latihan secara taktil. Sebagai latihan sensori integrasi, maka saya membutuhkan 30 menit tanpa teman-teman agar lebih fokus dalam mengendalikan anak tersebut saat mencoba menyentuh finger painting dan latihan dengan selasih. Gangguan yang paling sering dijumpai pada anak ABK terutama usia 2-6 tahun adalah lebih keterlambatan bicara, keterbatasan penggunaan bahasa tubuh, kesulitan komunikasi tersebut yang menyebabkan gangguan perilaku pada anak ABK sehingga menyebabkan munculnya perilaku maladaptif. Akibatnya parah untuk ke depan, kelak jadi perilaku yang agresif dan dapat menyakiti diri sendiri. Latihan seperti apa yang cocok untuk anak ABK? Selain dari hasil asesmen, saya lebih sering ke kegiatan fisik motorik. Jadi, tugas pendidik adalah terus mendampingi dan mengamati, bahkan mencatat keseluruhan kegiatan yang telah atau mau dilakukan dan yang tidak dengan segala responnya. Latihan motorik kasar seperti naik meja atau kursi, anak tersebut cepat dan kami pendidik hanya mengarahkan dan membimbing seperti membuat rintangan sambil memasangkan benda sesuai bentuk geometri ataupun masa sebagai latihan kognitif. Latihan motorik halus contohnya seperti memasukkan buah pada pohon. Walaupun secara akademik belum akan, tetapi memasangkan ini pada lubang kecil sudah berhasil. Anak tersebut mulai mampu secara sensori. Latihan kognitif seperti mengambil benda sesuai instruksi saya. Dengan contoh benda, misalnya saya tunjuk warna merah, anak tersebut mengambil yang warnanya merah seperti contoh yang saya pegang dari benda lain. Latihan sosio-emosionalnya, saat anak tersebut marah, saya jelaskan ekspresi bahwa itu marah. Marah karena apa? Jika anak tersebut berhasil dalam melakukan tugas, anak tersebut menunjukkan ekspresi bahagia. Dan kami pendidik menjelaskan itu ekspresi bahagia atau senang. Kamu ketawa ya? Senang ya? Bisa berhasil melakukannya? Demikian juga saat berhasil anak tersebut akan senang jika kita beri reward atau tos keberhasilan. Secara umum, anak berkebutuhan khusus atau ABK dan saya menyebut anak anugerah bagi keluarga adalah suatu kondisi di mana anak memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, yaitu mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik pada fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional. Mereka memiliki kesempatan, peluang, dan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Mereka anugerah Tuhan yang juga memiliki potensi yang memang harus kita gali, kita kenal sehingga tepat dalam memberikan pengasuhan dan pendidikan pada anak-anak yang hebat. Bagaimana pendidikan bisa menjadi wadah yang tepat untuk menyiapkan anak-anak hebat dalam menggapai mimpi yang luar biasa dan membanggakan bagi Indonesia. Sekian ulasan dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum.